Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Isa Al-Masih Menteng Pulo. Senang sekali saudara, kita bisa berkumpul. Walaupun kita ada di rumah masing-masing, tapi kita tetap akan memuji, menyembah Tuhan kita. Mari saudara sekalian, kita akan siapkan hati untuk menaikkan pujian kita yang terbaik dan termanis hanya untuk Tuhan Yesus. Haleluya.
bersyukur Tuhan, hari ini Engkau berikan sukacita, kemurahan, kebesaran, berkat Tuhan yang melimpah buat kami Tuhan. Dan kami akan menaikkan segala sembah puji kami buat Engkau Tuhan Yesus yang sudah begitu baik buat kami. Dan saat ini Tuhan, biarlah Engkau akan menerima segala pujian penyembahan kami yang terbaik dari kami Tuhan. Biarlah itu berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap akan hendak bersorak-sorai, memuji-muji dan bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang kita perlukan untuk menuntun setiap kehidupan kita. Kita akan dengarkan dengan segala sukacita, karena Tuhan Yesus akan membimbing kita sebagai gembala yang baik. Kita akan naikkan pujian ini. Tuhan katakan, Dia adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Kita akan andalkan Dia sebagai pemimpin kita. Mari saudara, kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Dia Allah yang setia. Haleluya.
Shalom, salam kemenangan, salam damai sejahtera dan sukacita buat hari ini. Karena kita percaya hari ini adalah hari yang ajaib yang Tuhan berikan buat kita, untuk kita bisa kembali berjalan, untuk kita bisa kembali diajar, dididik, dan kita dipulihkan di dalam Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah janganlah hendaknya kasih itu pura-pura. Dan itu terambil di dalam Roma 12 ayat yang ke-9. Seperti ini firman Allah. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara, dari kurang lebih 2000 tahun yang lalu, kasih ini dikumandangkan melalui firman ini. Dan dikatakan supaya kasih yang ada di dalam diri kita itu tidak menjadi kasih yang pura-pura. Bukan kasih yang karena sebuah alasan. Misalnya, karena dia sering memberi kepada saya, ya saya mengasihi. Karena dia pernah menolong saya, ya saya mengasihi. Itu karena sebuah alasan. Tapi firman Tuhan mengajar kita, kasih itu adalah satu kasih yang ilahi, kasih yang murni, kasih yang agape, tanpa sebuah alasan. Seringkali mata kita, saudara, telinga kita, perasaan kita tertipu dengan namanya kasih. Seringkali kita kalau melihat orang melakukan pelanggaran, kita berkata, ya sudahlah, kita orang Kristen harus kasih. Nggak perlu ditegur, nggak perlu dikasih tahu karena kita kasih. Dan nggak perlu kita marahin. Dan menurut saya itu adalah kasih yang salah, saudara. Alkitab jelas mengatakan hendaklah kasih itu bukan pura-pura. Artinya saudara, kasih itu adalah sesuatu yang harus dinyatakan, yang bisa dilihat, yang bisa dinikmati, yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Ketika saudara berhadapan dengan satu anak, yang saudara tahu anak ini perlu diajar, anak ini perlu dididik. Alkitab berkata, gunakanlah rotan kepada anak-anakmu untuk mendidik mereka. Saudara, anak di sini di kitab Amsal berkata bukan saja anak kandung kita, saudara, tapi itu termasuk anak rohani kita. Saya punya anak rohani banyak. Saya selalu menggunakan rotan saya buat mereka. Tapi bukan rotan secara jasmani, rotan beneran, saudara. Tapi rotan itu adalah merupakan nasihat. Saya tegur, kadang saya tegur dengan sangat lembut, kadang saya tegur dengan keras, kadang saya tegur dengan agak keras, dan kadang saya tegur sangat keras, saudara. Karena itulah rotan, dan itulah bentuk kasih saya, cinta saya buat anak-anak saya. Saudara, biar hari ini kita punya pandangan yang berbeda tentang kasih, sehingga kita melakukan kasih ini seperti yang Tuhan mau. Karena sekali lagi saya katakan, kasih itu tidak boleh pura-pura. Saudara, kalau saudara tahu teman saudara, mereka butuh pertolongan. Ya, kita sebagai anak Tuhan melihat teman saudara kita, ya kita menolong dengan kasih. Dan Alkitab berkata, itu tidak boleh kita lakukan dengan pura-pura, saudara. Tapi kita harus melakukannya dengan sangat tulus, seperti yang Tuhan mau. Di Alkitab dituliskan, saudara, salah satu dari buah roh itu adalah kasih. Dan buah roh itu bukan buah-buah yang banyak di dalamnya. Tapi buah roh itu adalah satu. Dan di dalamnya ada rasa kasih. Dan Alkitab juga menuliskan bagaimana Yesus itu, karena dia punya kasih lah, dia rela mengorbankan dirinya, mengosongkan dirinya. Bahkan dia tidak menganggap kesetaraannya, kesejajarannya dengan Bapa di surga. Dan dia rela turun ke bumi, menyerahkan dirinya dan jadi sama seperti manusia. Satu, karena Yesus adalah kasih. Dan Yesus mau kita sebagai manusia yang diciptakannya sebagai anak-anak Allah, saudara, kita pun melakukan kasih yang sama. Karena seperti apa bapaknya, maka otomatis seperti itu anaknya. Jadi kalau Bapa kita, Yesus kita adalah kasih, maka otomatis seharusnya kita sebagai anak-anaknya juga sama dengan Bapa kita, memiliki kasih dan bergerak dalam kasih itu. Selanjutnya dikatakan dalam firman Tuhan adalah, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara, di kitab Yeremia berkata, ini waktunya kita berdiri buat negeri kita. Ngapain buat negeri kita? Berdoa, saudara. Berdoa untuk kesejahteraan di mana Tuhan tanam kita, di mana Tuhan membuang kita, di mana Tuhan menempatkan kita. Indonesia adalah lahan pekerjaan ataupun tempat di mana Tuhan menanam kita. Dikatakan di Alkitab, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
Hari-hari ini saudara lihat sendiri apa yang sedang terjadi di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah sangat banyak, mungkin saya bisa berkata 90% gereja ditutup dan tidak ada ibadah. Memilih semuanya online dan nonton. Dan saudara tahu kalau orang nonton online kapan aja bisa. Yang kedua, akan jauh lebih santai, bisa sembari minum kopi, minum yang lain, juga bisa sembari makan kue atau makan, atau yang lebih parah lagi sembari tidur-tiduran di tempat tidur, masih pakai baju tidur dan ada di tempat tidur untuk nonton streaming. Mungkin itu dilakukan oleh orang Indonesia sangat banyak. Tapi saya berdoa kepada saudara yang mendengar firman ini, jangan melakukan itu. Jangan sampai Tuhan berkata itu adalah sebuah kejahatan, saudara. Sedangkan Tuhan mengajarkan kita melakukan semua yang terbaik, melakukan semua yang berkenan, melakukan semua yang indah, sedap didengar, dan berkenan di hadapan Allah. Saudara, ayat yang berikutnya dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Saudara di sini dalam arti saudara di dalam keluarga inti, lagi di dalam perkantoran, lingkungan, bahkan saudara-saudara yang jauh, ya saudara kita tapi jauh, itu adalah sebagai saudara. Banyak yang saya lihat kalau keluarga inti itu terabaikan, saudara. Mengasihi orang yang di luar itu sering lebih gampang daripada mengasihi yang di dalam keluarga kita. Mengutamakan orang di luar jauh lebih gampang daripada mengutamakan keluarga kita. Dan sehingga terabaikan. Orang sehingga tidak bisa melihat kasih ada di dalam diri kita. Suami kita tidak bisa melihat kasih ada di dalam diri kita. Anak kita tidak bisa melihat kasih ada di dalam diri kita. Karena apa? Fokus kita selalu saudara-saudara yang ada di luar. Tapi biar hari ini kita belajar. Mari mengutamakan keluarga inti saudara. Suami, istri, anak. Baru setelah itu saudara keluar lebih luas lagi kepada tetangga saudara. Lebih luas lagi kepada teman kantor saudara, teman gereja saudara, dan seterusnya dan seterusnya. Kasih itu saudara biar nyata, bisa dilihat, bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Dan dikatakan saudara itu harus saling mendahului dalam memberi hormat. Memberi hormat itu artinya bukan ketemu langsung hormat ya saudara ya. Artinya saling menghargai. Saling menerima kekurangan dan kelebihan. Kalau menerima kekurangan agak susah ya. Kalau menerima kelebihan orang lain itu kan gampang saudara. Tapi kita diajar berdasarkan firman Allah. Terima kekurangan suami, kelebihan suami, kekurangan anak, kekurangan istri, kekurangan papa, kekurangan mama. Terima. Karena kita diajar itu memberi hormat. Saling mendahului memberi hormat. Artinya menghargai apapun keadaan saudara-saudara kita. Saudara, kita belajar dari Alkitab bagaimana ketika Tuhan ingin menggantikan Saul sebagai raja. Dan saat itu beberapa dari anaknya Isai itu dihadapkan kepada Samuel. Dan anak-anaknya yang gagah perkasa, ganteng-ganteng saudara, itu dihadapkan kepada Bapak Samuel. Supaya mereka dilantik sebagai raja. Tapi hari itu Samuel berkata, semua yang sudah maju ke depan ini, bukan mereka yang dipilih oleh Tuhan. Bukan mereka yang akan diurapi di hari ini. Apakah ada anak kamu selain ini? Itu yang ditanyakan oleh Samuel kepada Bapak Isai, saudara. Dan dikatakan, ada satu yang masih ada di padang belantara, di padang gurun, menggembalakan dombanya. Itulah Daud. Dan ketika Daud pulang, Daud diurapi, saudara. Dan dalam perjalanan proses akan menjadi seorang raja, itu tidak mudah sebenarnya buat Daud. Daud memberikan pengabdiannya kepada kakak-kakaknya yang jauh lebih tua, yang jauh lebih berpengalaman dalam peperangan, saudara. Dan ketika bapaknya suruh, kamu lihat tuh, saudara-saudara kamu di pertempuran, bawakan sesuatu buat mereka.
Dan Daud menunjukkan pengabdiannya. Daud menunjukkan rasa hormatnya. Dan dia lakukan semuanya. Saudara, Daud dilatih Tuhan di padang gurun. Saudara tahu di padang gurun tidak ada sesuatu yang menarik di sana. Tidak ada sesuatu yang bisa dinikmati. Tapi Daud sangat menikmati masa-masa itu. Karena masa-masa tidak ada orang yang melihatnya. Masa itulah dia berjumpa dengan Tuhan. Dia mainkan kecapinya, dia menyembah Tuhan. Dia mendapatkan begitu banyak mazmur dari surga. Dan dia mazmurkan itu. Dan itu berkenan di hadapan Allah. Bukankah seringkali saudara dan saya dibawa Tuhan di sebuah pengalaman padang gurun, padang belantara yang panas, yang gersang, dan yang ada di sana semua yang tidak menarik. Tuhan seringkali bawa kita kepada posisi ini. Saudara, kalau kacamata kita seperti kacamata manusiawi kita akan kecewa. Karena kita akan mulai berpikir tidak ada yang pedulikan saya, tidak ada yang memperhatikan saya, tidak ada yang tahu perasaan saya. Dan itu membuat kita kehilangan saudara-saudara kita yang lain. Yang keluar dari diri kita adalah marah dan kecewa. Tapi beda dengan Daud. Ketika Daud di padang belantara, tidak ada seorang pun yang menemaninya. Dia pakai kesempatan itu berjumpa dengan Tuhan. Hari ini kalau saudara merasa diri saudara adalah sendiri dan tidak ada yang mempedulikan saudara, gereja tidak mempedulikan saudara, gembala, pendeta, pengerja tidak mempedulikan saudara, mari memilih seperti tema firman hari ini. Hendaklah kasih itu tetap akan keluar yang terbaik, saudara. Tapi bukan marah. Dan saudara ambil kesempatan ini seperti Daud ambil kesempatan. Dia berdoa, dia berjumpa dengan Tuhan. Pilih sikap itu. Pakai lutut saudara. Kemarin saya berjumpa dengan seorang ibu rumah tangga saudara. Punya 2 anak. Dan dia ditinggalkan istrinya. Dia ditinggalkan suaminya. Karena suaminya punya wanita yang lain. Suaminya ini selingkuh sudah berkali-kali. Sampai akhirnya suaminya ini memilih untuk benar-benar meninggalkan istrinya. Dan belum kembali sampai hari ini. Dan menikah secara agama lain, muslim, di kota lain. Dan sudah punya anak 1 hari ini. Saya ketemu dengan istrinya. Dan dia bertanya sama saya begini. Kak, bagaimana cara supaya hidup diberkati? Bagaimana cara supaya saya bisa merespon semua keadaan saya ini dengan baik? Saya berkata cuma 1 syaratnya. Ketika kamu mau menggantikan semua yang kamu lihat secara jasmani, gantikan dengan lutut kamu. Artinya apa? Kamu mau berdoa dan menghadap Tuhan. Di masa-masa sulit seperti inilah justru Tuhan mendengarkan kamu. Saudara, dan dia berkata, aku mau memulai semua itu. Aku mau kejar Tuhan kembali. Aku mau melayani Tuhan kembali. Aku mau memberikan yang terbaik. Aku mau mempersembahkan hidupku yang lebih baik lagi. Karena jujur selama ini saya sudah sangat jauh dari Tuhan. Karena saya stres. Karena saya berpikir Tuhan tidak menolong saya. Tuhan tidak mengeluarkan saya dari problem ini. Tuhan tidak memberkati ekonomi saya. Dan itu cukup menekan saya dan sangat berat buat saya. Tapi hari ini saya mau belajar dengan apa yang saya dengar dari kakak. Saudara, seberapa di antara kita yang mau bersikap seperti ini? Ketika padang gurun itu terjadi dalam hidup kita, bisakah keluar kasih yang tidak pura-pura? Ketika kesesakan, penderitaan itu datang dalam hidup kita, bisakah kita tidak menyalahkan siapapun? Tapi kita datang ke Tuhan, memakai lutut kita, dan kita bersimpuh, kita berdoa, dan kita berkata, Tuhan terima kasih. Karena aku tahu di atas segala sesuatu yang terjadi, ada sebuah rancangan Tuhan yang sangat besar, yang akan aku lihat, yang akan aku nikmati. Dan orang lain juga bisa melihat itu dalam hidupku. Saudara, dikatakan, hendaklah. Yang ketiga, ayat yang ketiga dikatakan, Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, biar situasi apapun yang kita lihat di luar, situasi apapun yang sedang kita hadapi di keluarga kita, rumah tangga kita, satu hal,
jangan hendaknya kerajinan kita kendor. Tapi biarlah roh kita menyala-nyala melayani Tuhan dan pekerjaannya. Biarlah roh kita menyala-nyala berdoa untuk bangsa kita, berdoa buat keluarga kita, berdoa buat ekonomi kita, berdoa buat pemulihan keluarga kita, berdoa buat anak-anak kita, berdoa buat gereja kita. Jangan pernah menurunkan standar kita. Saudara, sekalipun hari ini gereja Islam masih belum dibuka, saya secara pribadi tidak pernah menurunkan standar saya untuk mencintai Tuhan. Saya tidak menurunkan standar saya untuk melayani Tuhan. Kalau sampai hari ini saudara masih bisa pelayanan, saudara masih bisa pergi ke kota-kota lain, saya tahu itu sebuah anugerah. Karena Alkitab berkata, jangan hendaknya kita kerajinan kita kendor. Jangan hendaknya standar kita jadi turun. Jangan hendaknya semua yang pernah kita lakukan karena pandemi ini membuat kita jadi drop, jadi turun dan tidak lakukan apapun. Saya berdoa kita bukan orang yang seperti itu. Mari saudara, bangkitkan roh Tuhan di dalam hidup saudara. Minta Tuhan, roh Tuhan itu menyala-nyala, menyambar kita. Sehingga saya tahu ketika ada sambaran api Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak terhentikan, saudara. Ini Singapura masih lockdown, saudara. Saya berencana dengan simfoni mau ke Singapura. Kalau sudah dibuka mungkin dalam seminggu, 2 minggu akan dibuka. Itu iman saya. Dan kami sedang berdoa, kami sedang berpuasa untuk hal itu. Sampai negara itu dibuka, kami bisa memasukinya. Bukan untuk jalan-jalan, tapi kami mau melakukan sebuah penginjilan, saudara. Saudara tahu ya, saya nggak bisa berbahasa Inggris. Dan saya perlu guide simfoni untuk bisa membantu saya ke Singapura. Tidak menurunkan, saudara, tidak menghentikan roh Tuhan yang ada di dalam diri saya. Dengan semua pandemi, saudara. Kemarin rencana mau ke Rusia. Dan tidak jadi karena sesuatu hal. Ke Turki, maaf, bukan ke Rusia, ke Turki, saudara. Tapi karena beberapa hal saya harus tinggal. Karena saya harus mengurus banyak anak sekolah. Dan doa perang di sini. Sehingga saya dan pemimpin saya harus dibagi 2 kekuatannya. Satu di Turki yang kuat. Satu yang di Bekasi yang kuat, saudara. Jadi saya ya agak sedih sih kemarin, saudara. Tapi ya nggak apa-apa, bagi tugas. Dan nanti next saya ke Singapura, saudara. Saya sebagai pemimpin turnya ke Singapura. Dan kalau saudara mau ikut berminat, boleh daftar, saudara ya. Kita sama-sama ke Singapura. Kita sama-sama pelayanan di Singapura. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dan biarlah rohmu itu menyala-nyala, saudara. Saudara hidup dengan roh yang menyala-nyala itu asik loh. Kita itu happy, artinya ada masalah. Bukan berarti tidak ada masalah. Ada kadang-kadang tantangan dan itu tidak pernah menjadi problem. Nah, itu enaknya kalau roh kita menyala-nyala. Ada persoalan, tapi tidak jadi sebuah persoalan. Nah, keren kan? Ada penyakit, ada tantangan, tapi itu tidak menjadi problem. Nah, itu enaknya kalau roh kita menyala-nyala. Tapi kalau roh kita padam, saudara, kita diomongin dikit aja, bisa kita hopeless, ya, nggak bergairah. Nggak kepengen berdoa, nggak kepengen nyanyi, nggak kepengen kerjain apa-apa. Itu kalau roh kita padam. Tapi kalau roh kita menyala-nyala, saudara, orang mau ngomong apapun ya, tantangan mau kayak apapun, itu nggak jadi problem buat kita. Kita tetap tahu, kita mengerjakan semua itu bagi Tuhan dan bagi kerajaannya. Saya berdoa supaya saudara hari ini mengganti semua yang lama menjadi baru. Karena Alkitab berkata semua yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Mari nikmati, saudara. Yang baru yang dari Tuhan itu datang buat hidup saya dan saudara. Terakhir dikatakan begini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kita masih punya pengharapan. Dan Alkitab berkata pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Jangan taruh pengharapan saudara kepada seorang manusia, kepada seorang teman, kepada seorang anak, kepada seorang suami. Jangan. Tapi mari berpengharapan kepada Kristus. Dan orang yang berpengharapan di dalam Kristus tidak pernah dikecewakan. Dikatakan lagi apa? Sabarlah dalam kesesakan. Saudara hari ini sesak? Saudara sedang punya problem, persoalan, sabar.
Karena ada waktunya Tuhan akan mengeluarkan saudara dari kesesakan itu dan punya kelegaan. Dan bertekunlah di dalam doa. Ini terakhir saudara, bertekun di dalam doa. Doa adalah nafas di mana ada pertemuan roh saudara dengan Tuhan. Berdoa adalah waktunya Tuhan bicara dengan saudara. Berdoa adalah waktunya Tuhan mencurahkan kasih setianya. Waktu saudara berdoalah Tuhan dihembusi dengan nafas yang baru. Sehingga saudara menjadi orang yang tetap fresh. Saudara tetap menjadi orang yang bersukacita. Saudara tetap menjadi orang yang berpengharapan. Karena saudara adalah orang-orang yang hidup di dalam doa. Mari saudara, tetapkan hati kita supaya hari-hari ini kita bukan menjadi orang-orang yang berpura-pura dalam kasih. Tapi hari-hari ini mari berikan kasih itu semakin nyata kepada banyak orang, kepada orang-orang di jalan, kepada keluarga inti saudara, kepada tetangga saudara, bahkan kepada setiap orang yang saudara temui. Saya berdoa biar firman ini menjadi berkat, menjadi pertolongan buat hidup setiap kita. Dan hidup kita di depan akan jauh lebih ajaib dibanding hari ini. Hidup kita akan semakin diberkati, lebih diberkati dibandingkan dengan hari ini dan hari-hari kemarin. Dan Tuhan memberikan kita naungannya, perlindungannya yang sempurna, dan menjamin kita di sepanjang hidup kita. Mazmur 91 menjadi jaminan saya dan saudara sampai garis akhir. Amin.